Ini maksudnya foto apa patung apa? Patung Tugu Monas atau patung Pak Budi? Patung tape selamat datang Kota Bondowoso. Tapenya lo nggak kelihatan loh. Nah makanya saya yakin kamu isinya tape. Nah, iya. Ya bener kan? Pas. Mohon maaf, jalannya nanjak. Gayanya mirip, badannya belum. Badannya belum dimakan patung. Ya, ini sepedanya mana ini? Kan sudah ditelan duluan. Udah telan duluan. Nah ini jadi yang kita pilih yang mana nih Omri? Omri yang pilih wis. Sekarang ini harus ngomong. Iya. Ya kan menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan Ya, saya. nanti kan masih ada lagi ya. Yang saya menangkan. Teman-teman, ketemu lagi. Hari ini mungkin banyak yang agak nunggu karena kita akan mengumumkan 3 pemenang foto bareng patung yang menurut keyakinan kami adalah yang menarik. Nanti hadiahnya ada jersey 5am terbaru dari Subjersey, ada bidon Johnny Ray yang baru ini, buatan elit ini impor, sama kaos main sepeda Journey seperti yang dipakai Omri. Ini depannya seperti ini, belakangnya seperti itu. Jadi masing-masing nanti 3. Tadi Omri nawarin mau nambah hadiah, jangan dulu Omri, kita simpen buat nanti. Habis ini kan gara-gara ini kan kita terinspirasi untuk bikin terus kayak gini ya kan. Ya. Nanti kita kasih hadiah-hadiah lebih seru juga gitu. Karena habis ini kan ada bulan puasa yang mungkin kita harus ngasih insentif teman-teman untuk semangat bersepeda malam hari ya. Wah ini sudah dikasih clue. Kemudian nanti mungkin ada yang lain lagi. Pokoknya ini menarik karena kita sendiri sempat overwhelmed bahasa Inggrisnya, agak shock dengan banyaknya yang berfoto dengan patung. Kan saya cerita ketika sudah di bagian itu ya. Bagian itu ya. Jadi nanti kita akan umumkan, kita tampilkan juga, nanti ada banyak yang akan kita tampilkan karena beberapa memang mengagumkan dan beberapa layak ditertawakan ya. Gitu. Nah, tapi sebelumnya kita ingin bahas dulu karena ini kan masuk 2026, ada banyak produk baru, luncur baru, produk baik itu sepeda maupun aksesoris maupun komponen baru yang dirilis ya. Ini kita tidak ingin jadi pakar komponen dan lain-lain, tapi kita ingin bahas beberapa karena saya pribadi sih merasa kok antara dunia balap profesional dengan yang sehari-hari seperti kita kok kayaknya makin nggak relevan. Kemudian apakah dunia sepeda ini mulai kehabisan ide setelah hampir 150 tahun ya kan? Ya. Jadi kok kayaknya mulai ini maksudnya apa, maunya kemana gitu kan, kok rasanya kok makin nggak praktis gitu ya. Ya karena tuntutan hal baru sama apa ya? Ya sepeda itu pada dasarnya ya cuman gitu ya, tapi tuntutan hal barunya kan apalagi harus terus ada gitu loh. Nah, ini yang pertama langsung saya tampilin dulu. Ini Pinarello yang baru. Ini Pinarello Gravel MX. Waktu ini saya belum baca tulisannya, baru lihat fotonya aja langsung. Wah ini tanpa kita harus menjadi pakar, tapi saya mau nanya aja, ini maksudnya apa? Karena ini makin mengaburkan. Mana itu MTB, mana itu gravel bike? Karena kan dulu kan kita selalu bilang kan, ini kameranya ke kita lagi ya, tangan saya yang gede. Ini road bike untuk ini jalan. MTB, ya. Ini MTB di ujung sini. Ya. Ya. Gravel bike itu kan ngambil semua di tengah-tengahnya sebenarnya. Benar, ya. Karena dia bisa dipakai di road, bisa dipakai di off-road. Tapi pada titik tertentu dia nggak bisa ke tempat-tempat yang dilewati MTB kan ya, gitu. Ya. Yang membutuhkan full suspension segala macam. Benar. Tapi kemudian muncul gravel bike pakai suspension. Ya. Pertama depan, nggak gede dulu kan ya gitu. Ya. Terus kemudian makin lama makin ekstrim karena ya ini mungkin contoh ujung satunya sekarang ini. Jadi Gravel MX ini, gravel itu kan gravelnya Pinarello kan ya. betul, ya. Ini MX berarti kan sudah mountain bike gitu. Dan itu travelnya suspensinya berapa Omri tadi ngelihat 10 cm. Berarti kan dia sudah ngarah ke ekstrim kan ya. Belum full ekstrim, belum full sus, tapi sudah ngarah ke sana. Jadi ini tapi yang kan apa ya, yang bikin orang ngeh ini ke MTB kan di geometrinya tuh sloping banget, khas MTB kan gitu. Ya, ini sorry ini depannya ya, ini dari samping. Jadi khas MTB. Jadi kayak MTB dikasih drop bar kayak gitu ya. Ya. Karena ini saya pakai kaosnya yang gravel main sepeda ini ya. Kan kita ada 2 event gravel tahun ini. Ya. Dan kita kan memutuskan akan memisahkan kelas MTB dengan kelas gravel. Oke. Tapi sebenarnya kalau ditanya apa bedanya, kita sebenarnya nggak bisa jawab juga sebenarnya.
Ya kan, karena ada abu-abu karena ada gravel bike yang pakai suspension, ada MTB yang hardtail. Ya, benar. Iya kan? Ya. Dan rutenya ini semua bisa lewat kayak gitu. Benar. Jadi akhirnya kita memisahkan aja. Kalau kamu mau pakai kelas MTB, terserah sepedamu apa, pakai flat bar. Kalau kamu mau ikut kelas gravel bike, terserah sepedamu itu MTB atau gravel bike, tapi pakai drop bar. Seternya bener. Jadi intinya nanti ada kelas drop bar, ada kelas flat bar. Gitu aja sebenarnya. Memudahkan kita gitu. Nah, sepeda seperti ini langsung bikin pusing penyelenggara lain juga, Om Rey. Karena setelah sepeda ini di launching, kan event MTB terbesar kan bukan eventnya UCI ya. Mohon maaf ini, UCI itu kalah sama swasta kayak gitu. Yang di Amerika ini kan kalau gravel aja kan bukan UCI gravel, yang terkenal kan Unbound kan. Ya. Nah, penyelenggaranya Unbound kan namanya Lifetime. Nah, Lifetime itu kayak main sepedanya Amerika kayak gitu. Lifetime. Nah, dia itu punya 3 event terbesar. Yang satu namanya Unbound Gravel. Yang sangat terkenal tuh. Yang sangat terkenal itu, dan di dunia MTB sebenarnya udah terkenal duluan, cuman mungkin nggak semasif Unbound orang kenalnya. Itu namanya Leadville 100 mil Leadville, itu di ketinggian 3000-an. Itu balapan MTB 100 mil. Jadi itu naik turun kayak gitu. Nah, itu Lance Armstrong ikut itu kayak gitu. Dan kemudian ada lagi yang namanya, yang kita coba rutenya di Arkansas itu yang Big Sugar itu. Yang waktu Big Sugar itu juga Lifetime. Nah, tapi dia juga punya yang namanya Little Sugar MTB. Jadi di rute itu dia buat event road sama bikin event MTB. Nah, karena sepeda-sepeda seperti ini keluar, dan khususnya ketika sepeda ini keluar, Lifetime itu sampai bikin statement bahwa sepeda drop bar dilarang ikut Leadville dan Little Sugar MTB. Jadi dia, ya sudah, aku pusing juga ini memutuskan ini MTB atau gravel bike. Ya udah, dipisahkan dari handlebarnya. Udah gitu aja udah. Jadi akhirnya Lifetime, which is sekarang termasuk penyelenggara event terbesar di dunia, itu memutuskan membedakan handlebarnya, bukan jenis sepedanya. Jadi aku nggak peduli itu suspensinya 10 cm atau 4 cm. 40 cm, yang penting drop bar, handlebarnya seperti apa. Udah gitu aja. Ya mungkin gampang begitu aja, Om, ya, daripada pusing-pusingnya. Iya, jelas. Nah, Om Rey ketika ngeliat ini kayak gimana? Kalau saya sebetulnya secara sepeda menurut saya sih bagus. Saya bagus. Cuman saya juga heran, kenapa dia buat ini ya gitu loh. Saya nggak tahu kalau Tom Pidcock itu balapan MTB. Balapan mau pakai ini untuk balapan gitu. Cuman karena menurut saya tuh yang yang paling catchy di sini itu mungkin ini nggak kelihatan ya. Seat stay-nya itu ini ada asimetrik. Ya, yang kanan kirinya nih ya. Kanan kirinya tuh bener-bener ketara banget asimetriknya. Kalau yang dogma yang lama kan waktu asimetrik dulu pertama kali keluar kan asimetrik karena sebelah kanan itu tempatnya orang ngayu kan gitu ya. Tapi kakinya besar sebelah gitu ya. Ya, tapi nggak ketara kan. Maksudnya badannya sedikit. Kalau ini benar-benar ketara gitu loh. Ya, hampir sama kayak ini ya. Tapi itu kan di chainstay-nya apa tuh? Alet itu loh. Yang yang juara itu. All Road itu. Allied ya itu Arkansas juga itu. Amerika yang chainstay-nya naik di atas rantai. Kayak gitu. Elevate chainstay itu ya. Itu. Ya ini ketika saya lihat, nah ini sudah ini sudah orang kayaknya produsen habis ini gampang aja. Sepeda MTB kita laku nggak? Kalau nggak laku kasih dropper aja. Iya kan? Iya bisa. Ini langsung daripada bikin develop baru kan orang sudah nggak bisa bedakan kok mana MTB mana gravel bike. Kalau saya kan limit saya masih tengah-tengah, kayak ini yang baru judul yang baru ini kan masih harus jadi road bike yang kenceng tapi bisa off road kan kayak gitu. Ini kan sudah dia nggak peduli ke sisi roadnya, sudah nggak peduli kayaknya ini. Jadi kalau ada toko sepeda road gravelnya habis, saya cari gravel bike. Ada ke belakang, ganti handlebar. Apalagi sekarang banyak pakai wireless, ini kan pakai serang wireless, kan gampang gantinya. Dia nggak perlu lubang-lubang khusus. Jadi misalnya graveling lagi rame misalnya, terus toko sepeda itu cuma punya stok hardtail banyak gitu. Masukkan ganti handlebarnya aja gitu. Kan handlebar nggak mahal loh ya. Kasih handlebar yang murah, kasih ganti shifternya ganti yang di drop bar, kemudian logonya dikasih tambahin dikit aja GX. Wah, langsung gravel. Ya jangan kayak gitu. Ya mungkin gimana sudah ini kan dulu orang kan
dulu sebetulnya sepeda-sepeda gini kan juga sudah ada. Iya. Tapi Flat bar. Flat bar ya. Kalau dulu orang ngotot ganti pakai drum bar, pasti dimarahi sama temennya toh. Iya. Ini enggak bener, salah kamu. Ini semestinya flat bar gitu supaya enak gitu. Kalau enggak dulu kan kalau dikasih setir ini setirnya dibalik kan. Ya, Ya, supaya tegak supaya tegak gini. ya. Sekarang Tadi pagi aku baru lihat orang pakai itu soalnya. ya kan dibalik setirnya kan supaya Orang tua duduknya tegak 100% ya tapi intinya teman-teman kayaknya sudah merek-merek sepeda sudah mulai kehabisan kreativitas. udah MTB kasih dropper gitu. Udah. Nah ini kenapa Pinarello kayak gini, karena kita tahu dia punya Tom Pidcock kan yang dulu di tim Ineos, sekarang di Q365 ya. 36, Q3 kan itu pemiliknya Pinarello yang baru kan memiliki tim itu kayak gitu. oh Jadi Tom Pidcock ditarik, dan Tom Pidcock ini kan ahli di off-road juga, jadi dibuatkan supaya kamu ikut banyak event kan. Sekarang nggak cukup jagoan road doang kan, Ya. kayak Lachlan Mortonnya IF itu kan. Kamu balapan nggak bisa menang, kamu anu aja, kelayapan aja, suruh ikut Unbound, suruh ikut apa yang ultra yang aneh-aneh gitu toh. Itu nilai publikasinya lebih tinggi daripada kamu balapan. Gitu. ya. Jadi mungkin niatnya kayak gitu juga. Tapi ya sampai harus penyelenggara ini harus membuat keputusan itu bahwa oke, ini nggak boleh. Udah kayak gitu. Ini daripada kamu bikin kita pusing abu-abu nanti, dan alasannya keselamatan soalnya. Oh iya dah. Dia tidak membiarkan flat bar ketemu drop bar di lintasan yang sama. Oh. Itu apa? Dan buat saya agak ngeri ya, karena flat bar kan begini tangannya, drop bar kan begini. Kenapa drop bar begini kan? Karena road cycling kan senggol-senggolan kan, ini kan bahu ketemu duluan gitu. Ya. Kalau flat bar kan nggak bisa langsung kesangkut dan langsung jatuh ya kayak gitu. Jadi ya lifetime itu penyelenggara terbesar di dunia menurut saya sekarang itu memutuskan bahwa drop bar nggak boleh ikut balapan terbesar MTB-nya. Ya gara-gara seperti nggak tahu nanti, karena Pidcock kayaknya pengen ikut itu. Oh. Cuman ya paling nanti langsung ganti flat bar. Ya ini satu yang menggelitik ya buat orang yang suka sepeda dari dulu, ini maunya apa gitu ya. Pinarello aja udah seperti ini sekarang. Yang berikutnya mau sepatu dulu atau mau airbag dulu? Airbag dulu kayaknya ya. Jadi ini buat teman-teman yang suka baca-baca kayak ini dari Bike Radar sih, terus terang. Tim World Tour Picnic Post NL ya. Biasanya tim Belanda itu sponsornya perusahaan-perusahaan travel loh. Ini Picnic ya. Oh. Ini kan kayak travel agent gitu. Kalau nggak salah loh ya. Kalau salah atau nggak Post NL kan kayak kantor pos ya. Terus kantor pos naik sepeda soalnya. Dulu kan Amerika juga United Postal Service nah itu. Ya, US Postal. Masih Lance itu. Lance Armstrong-nya. Nah ini airbag Om. Jadi untuk keselamatan, karena kan kalau dipikir-pikir balap sepeda ini kan termasuk paling bahaya sekarang. Kita lihat pembalap MotoGP jatuh nggak ngeri Om. Karena dia pakai full kulit, kemudian protektornya banyak, Ya, helmnya full face, nyambung sama pelindung punggung ya. Nah kalau sepeda kan nggak, tetap pakai kain lycra. Dan sempat sebelum pandemi itu sempat keluar bahan Dyneema itu yang pakai timnya Marcel Kittel itu nggak salah. Itu masih Giant kalau nggak salah waktu itu. Dia kainnya itu Dyneema, jadi kalau pembalapnya jatuh terus geser terseret itu nggak nyobek kulit karena dia kuat. Oh. Tapi kan cuman yang terlindungi doang kan, lutut dan lain-lainnya kan tetap kulitnya lepas kan kayak gitu. Nah, pembalap sepeda ini kan sekarang speednya gila-gilaan gitu. Kalau sprint kan dia bisa 70 km per jam lebih malah kayak gitu. Apalagi turunannya. Apalagi turunan 100 digas lebih itu sama mereka itu. Jadi kan itu menurut saya lebih berbahaya daripada MotoGP. Jadi ini mulai ada ya tim World Tour yang agak concern dan mereka sepakat pakai airbag ini. Jadi kalau ini harus lihat videonya, saya nggak bisa ambil videonya, tapi ini capturean videonya dari Bike Radar, jadi saya ngutip mereka. Jadi dia kalau terjadi kecelakaan, dia melembung seperti MotoGP gitu. Dan ini katanya melindungi tulang leher, tulang bahu, yang paling banyak kan patah bahu ya. Kemudian tulang punggung, dan termasuk pinggul juga katanya, karena dia jadi agak gede gitu. Kamu nyoba Om? Kamu tak pesankan satu, kamu balapan terus tak lempar batu supaya kamu jatuh ya. Terus ngelosor. Ya ngelosor. Gagal. Dokter Ferry, airbagnya nggak nyala. Ombre butuh operasi ya. Nggak, tapi ini menarik lah ya. Maksudnya kenapa nggak dari dulu-dulu kan ya?
Kan kalau di Jepang kan ada sekarang karena kan di Jepang isinya orang tua semua kan. Jadi sekarang ada airbag kalau untuk mereka jatuh itu loh. Oh. Karena orang tua kan rawan jatuh gitu. Jadi dibuatkan airbag kalau orang tua jatuh langsung airbag sekeliling badannya kayak gitu. Cuman kayak model sapu atau backpack gitu. Nah, ini untuk pembalap World Tour sudah ada seperti ini. Nggak tahu, UCI ini kan termasuk paling kuno kalau urusan gini-gini. Sepeda aja tetap harus double triangle gitu. Handlebar kecil nggak boleh, minimal harus 40 sekarang kayak gitu kan. Iya. Sekarang urusan rasio gear aja sampai gugat-gugatan sama SRAM kan kayak gitu. Iya. Jadi ya nggak tahu nanti apakah ini akan mandatori. Helm aja baru diwajibin tahun berapa? 2000 akhir 2000-an, 2006 atau berapa kayak gitu. Sebelum itu kan nggak pakai helm, pakai topi dibalik semua itu. Helm kulit itu? Helm dulu, tapi kan nggak mandatori. Oh. Nggak diwajibin, makanya kan Pantani kan nggak pakai helm, dia kan nggak ada rambutnya lagi, jadi langsung Aero. botak dan topi kan kayak gitu kan, kayak John Bumi Harjo kalau jalan-jalan kan. Jadi benar-benar dia unprotected. Nah sekarang yang mulai ada tim World Tour yang pakai kayak gini, jangan kaget. Cuman lucu juga dia kalau tiba-tiba senggolan di peloton, tiba-tiba bluk di tengah-tengah peloton tanpa jatuh itu. Nah itu lucu sih. Itu lucu. Tiba-tiba ada yang gemuk-gemuk di tengah-tengah gitu. Ya, tapi ya minimal sudah ada yang care terhadap keselamatan, dan kalau memang ini dibuat untuk penghobi harus ada size 5XL. Gede ini sak biro ya. Ini nanti berarti ya. Bisa langsung nyemplung laut ya dari pelampung. Bisa jadi menarik ini ya. Iya. Oh, buat yang ikut triathlon nggak bisa renang ini ya. Renang dulu sepedaannya itu terakhir. Oh iya, ya dikempesin dulu. Ya ini saya juga suka. Terus ya satu lagi yang ingin saya tampilin tadi ngobrol sama Om Rey sebelum acara ini ada sepatu pakai baterai SRAM. Ini dari Van Rysel sih. Van Rysel itu Decathlon ya. Decathlon itu perusahaan retail Eropa yang sangat terkenal, yang sangat besar itu. Dia punya merek sepeda, beberapa merek, Triban, segala macam, tapi yang apa satu ya? Between ya? B-Twin. Nah. Terus yang high-end-nya Van Rysel ya, yang ikut World Tour itu. Nah, ini mereka ngeluarin konsep-konsep karena memang dari Prancis ya. Prancis kan memang tempatnya sepeda kayak gitu. Jadi dia ngeluarin konsep sepatu ini. Nah, ini saya lihat sebenarnya sepatu dicetak di kaki itu bukan hal baru, karena ada kita bisa pesan kalau mau kan. Kalau mau nyari ada kayak pembalap Belgia siapa? Hansen itu dia sudah pembalap Australia. Dia sudah melakukan itu, nyetak sepatu di kakinya pakai carbon fiber. Tapi ini langsung sepatu dan pedal jadi satu, Bri. Ini sepatu kok jadi modelnya kayak F1. Antara kapal dan F1. Nah, ini dia jadi pedal. Ini sepatu dan pedal jadi satu. Jadi alasannya nggak ada lagi parasit interface itu. Interface itu dibilang parasit katanya, itu nggak penting. Jadi langsung stacknya bisa jadi lebih rendah. Oke, ya kan? Pasti kan gabung. Jadi bisa diturunkan, terus langsung lebih aero karena bentuknya langsung jadi satu. Ya. Kemudian aku nggak tahu lebih simpel atau enggak. Ngencenginnya itu sistem elektronik, makanya terpasang baterainya SRAM di sini. Jadi ini memang visioner baterainya SRAM ini. Pasang di sini, jadi pakai wireless untuk ngencengin, ngelonggarin sepatunya. Jadi ini nggak mungkin berhenti Indomaret ini. Nah, itu dia. Itu dia. Dia nggak mikir kalau banyak Indomaret ya. Ya. Jadi kalau dia ke warung, yang jaga warung tanya, kok nyeker gitu. Iya. Jadi ini kemajuan atau kebodohan? Ya tadi itu menurut saya ya yang Anda sebutkan di awal, yang dilakukan pro peloton semakin tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Ya sebagai konsep exercise menarik lah ya. Iya. Cuman gimana? Kalau katakanlah yang make ini Pogacar, Jonas dan teman-teman Pro Tour itu kan mereka sudah finish dipegangi sama asistennya, suruh nyopot, pinjemi sandal, terus minggir kan gitu ya. Nah, kalau kita minggir nggak bisa berhenti ya. Dan ini akan sangat apa ya?
memuakkan mungkin ya. Kalau buat saya. Kenapa? Kalau nyurung susah. Nggak ada alas sepatunya. Masa aku pinjam kunci pedal? Nah, nanti dibuatkan alas ya supaya kamu bisa jalan. Ya kan, buka kunci pedal dulu. Kunci pedal dulu. Cari pohon, nyenden, kunci pedal, baru lepas. Ya. Baru jalan. Yang susah bukan ngelepasnya, ngelepasnya masangnya lebih susah. Kalau berhenti kan gampang, kamu nyanden kayak tanjakan kan nyanden di pohon, terus dilepas. Oke lah, masih oke, susah, ya. Tapi bisa. Ya. Makainya lagi. Ya yang satunya. Tolong pegang dulu, diskualifikasi langsung. Jadi ini aku mau masang sepatu, pedal gitu loh. Aku mau masang pedal, sepatu gitu loh. Jadi ya Tuhan, no. Ini kalau yang terjadi kalau kuliahnya ketinggian ya ini Om. Ini kan kuliahnya ketinggian ini Om. Jadi nanti dia kalau nggak bikin ini kuliahnya mubazir soalnya itu. Nanti berikutnya drifternya ada sarung tangannya. Langsung jadi satu. Air udah nggak bisa lepas ya. Ya ini aja lah untuk nunjukin apa namanya. Ya memang teknologi itu harus terus berkembang kadang-kadang ya. Nah, makanya tadi ada airbag tadi Itu untuk kalau pakai sepatu ini. Satu. Oh, bareng keluarnya. Ya. Bareng launchingnya. Oh iya, bareng, benar. Bareng. Kamu kok jatuh? Ini sepatunya nggak masuk akal. Sepatunya nggak masuk akal. Tapi dan ini pasti ada. Ini kalau zaman pandemi pasti ada yang beli di PIK ini. Saset. Oke, ini teknologi yang kadang-kadang menarik sih sebagai orang yang suka perkembangan, cuman ya menarik untuk dibahas saja gitu, bukan untuk digunakan. Aku nggak mau ngomong harga soalnya. Kasihan warungnya. Oh maaf, pulang dulu. Kan nggak bisa berhenti. Oke, sebelum kita ke patung-patung, ini mau ngomongin World Tour dulu ya, karena kan Tour Down Under sekarang sudah dimulai. Dan balapannya mulai weekend ini kalau nggak salah yang laki-laki itu. Berarti kan tim-tim ini sudah mulai nurunin banyak yang baru-baru. Untuk saya mau nampilin beberapa jersey yang agak jadi perhatian, ini nggak baru ya karena sudah akhir tahun lalu sudah dikeluarin. Jadi kayak Ineos. Yang oranye nih. Jujur Om Rey dan saya ini angkatannya Sky dulu ya. Ketika kita mulai getol sepeda itu tim yang paling dominan adalah Sky, tim Inggris itu yang waktu itu terkenal dengan desain elegan kan ya. Ini Chris Froome. Jadi dulu itu kan ada pleret, ada garisnya sini. Garis di tangan doang dan warnanya elegan, hitam. Jadi dia mengenalkan elegan di tengah peleton yang warna-warni. Ya. Dan karena saya ingat banget dulu Simon Mottram, kebetulan saya kenal juga, itu foundernya Rapha, dia bilang dia tuh capek ngelihat warna-warni peleton, dia ingin mengenalkan elegan. Jadi pionir desain elegan itu kan Rapha kayak gitu. Nah, itu ditampilkan di tim Sky, yang kemudian Rapha keluar ke IF bikin warna neon. Nah, kemudian tim Sky kan sekarang jadi Ineos, dan Ineos ini sekarang menampilkan warna yang di peleton ya bib putih bib putih itu dia sudah ya ini kan makin agak nggak relevan sama di jalan. Iya. Tapi terus terang sebagai tim ya Om Rey, sebagai tim ini menarik karena ini eye-catching. Iya, karena dia kan bukan untuk praktikal di jalan. Benar. Dia kalau kotor kan nggak masalah, minta lagi kan gitu. Kenapa kalau bib putih tidak menarik? Aku sih nggak pengen ngomong, cuman kalau kamu mau ngomong juga nggak apa-apa. Aku sih pakai putih ya. Sampai di Velominati aturan itu kan. Bib itu kan harus black and only black kalau nggak salah. Jadi kalau yang bertanya kenapa kok antipati sama bib putih, ya sebetulnya enggak sih, mungkin kita seneng aja sama bib putih. Kalau kita yang nggak ikut make dan yang make yang kita prefer. Kita prefer. Kalau temen Anda yang temen Anda gitu pakai bib putih dan di depan Anda, itu Anda tidak muntah aja sudah bagus ya. Agak maksa ya.
Apalagi kalau size-nya agak kebesaran. Karena Masa agak orangnya size-nya agak besar pakai bib putih. Ya mohon maaf maksudnya. karena warna putih itu tebel aja agak tembus, apalagi lycra. Lagi likra ya. Lycra atau spandex ya. Dan bahkan sebenarnya kan hanya world champion kan yang pakai putih itu kan. Dan itu pun nggak semua world champion mau pakai putih kan. Dulu waktu itu masih ada Om Rey, kalau dia nggak mau pakai bib putih kan didenda. Mark Cavendish dulu waktu juara dunia, dia milih bayar denda daripada pakai bib putih. Dia juara dunia tahun 2011. Tapi nggak mau. Tahun 2012-nya dia pakai rainbow jersey bib hitam. Akhirnya setelah itu dilonggarkan kan. Habis itu kan terserah mau pakai putih atau mau pakai hitam kayak gitu. Tapi ini Ineos ini sebagai kan dia ya saya nggak tahu apakah ini trendsetter atau eye catching, tapi dia benar-benar memilih aliran ini. Dan saya suka sepedanya karena agak-agak McLaren zaman Senna dulu gitu. Jadi warnanya sangat-sangat eye catching ini. Jadi ya kalau sebagai tim kan penting untuk kelihatan kan ya. Apakah itu relevan untuk Diano ya itu urusan nanti lagi. Ya mungkin nanti dia ada edisi yang bibnya hitam gitu untuk dijual ke pasar mungkin, karena sulit kayaknya jualan bib putih. Di Eropa aja sulit gitu. Ya ini kan berbalian dengan timnya Pidcock tadi kan ya. Dia milih, karena sekarang Pinarello di 2 tim ya, yang satu Q365, yang satu di Ineos. Dan ini dia lebih ke aliran elegan ya, biru doff dengan emas. Jadi kan ada aliran Sultan, ada aliran ngejreng itu tadi. Jadi ya itu. Terus dangdut dan elegan. Nah, tim yang dulu yang setelah itu pakai Rafa sekarang ditinggalkan pakai Asos. ASSOS yang dulu slogannya sponsor yourself itu kan ya. Karena mahal jadi kudu beli dewe kan gitu. Lo iya tuh teman-temannya. Iya benar kan ya gitu. Ini lo suka Asos dulu. sebelum dunia culture tanda kutip, karena yang pertama bikin itu kan Rafa yang bikin sensasi kan. Sebelum itu kalau mau beli yang paling mahal kan pilihannya cuma satu. Asos kan ya. Asos. Jadi tahun 2012 bibnya sudah 5 juta 7 juta itu harganya dulu ya. Dan itu sekarang nyponsori tim IF ini yang tetap pakai pink, tapi saya agak suka karena ya tetap identitas timnya kelihatan, tapi Asos itu kan ada euronya yang apa namanya itu pakai garis-garis chrome ini, silver ini, reflektif ini. Jadi ya transisinya halus dari Rafa ke Asos. Suka saya. Nah, ini Lachlan Morton kan kita suka. Aku suka dia sih. Karena ini pembalap, adalah kamu tak bayar di tim World Tour, tapi kamu nggak usah balapan World Tour. Ya ini. Kamu cari promosi aja kayak gitu. Kemana-mana sak karep. Terserah kamu mau kemana kayak gitu. Jadi ya ini. Nah, satu lagi Om, ini jersey terakhir yang sering saya bahas itu jersey nasionalnya tim USA. Saya berharap Indonesia tim nasional segera ganti jersey sih, dan pakai desain Indonesia apa kayak gitu ya. Karena kan dari dulu kayaknya desainnya gitu-gitu terus. Sedangkan malah dia pakai Rafa sekarang. Rafa sekarang nyponsori tim USA, tim nasional USA. Pinter dia, kalau milih tim fansnya sedikit tak sak negara tak sponsori. Iya. Dan desainnya Om Rey, ya ampun. Rafa ini selalu bisa menemukan sesuatu yang sederhana jadi unik dan khas gitu ya. Ini kan cuman pleret-pleret aja kan. Ini kan putih dasarnya kan. Tapi dia bisa bikin seperti ini. Jadi ini tim USA yang. Tapi ini pakai print loh, nggak pakai penggaris. Iya. Nggak gini. Ini yang BMX ini masalahnya. Ya ini BMX. Ini bagus ya Om. Jersey-nya maksudnya. Jersey-nya. Jadi kan seluruh tim USA apapun disiplin sepedanya pakai Rafa sekarang, dan desainnya menurut saya khas dan unik. Jadi nemu gitu. Kamu suka World Tour yang sekarang? Kalau tim World Tour sekarang soalnya banyak pakai motif-motif itulah. Saya agak kurang seret gitu. Jadi ini ada beberapa yang khas unik ya, ini yang saya tampilin. Ini aku belum pernah lihat anunya kalau tanding tim USA ini. Harus di World Championship kan? Kan hanya di World Championship. Jadi kalau mau lihat nanti ya paling di akhir musim. Cuman kan masalahnya tim USA kan nggak terlalu terkenal kan, maksudnya pembalapnya siapa yang benar-benar hebat kan nggak ada juga kayak gitu yang bisa mendominasi. Tapi jersinya udah dapet dia, makanya mungkin Rafa pinter dia, aku nyponsorinnya aja pasti nggak mahal dibandingin sama World Tour kan kayak gitu. Iya. Tapi impactnya se-USA gitu. Tanding terus, pinter dia. Suwek terus. Oke, itu beberapa hal. Mungkin teman-teman ada usulan apa yang pengen dibahas lagi di berikutnya terkait dengan
perkembangan dunia sepeda. Kita sekarang bahas yang asik Om. Patung. Kita mau nampilin beberapa ini Om. Seurutnya aja Om ya. Ya, tapi nanti kan saya ngomong di awal. Cerita yang soal patung ini. Ya. Waktu awal minggu lalu Anda umumkan. Ya. Saya kira ya lah yang ikut paling 3-4 orang ya. Itu maksudnya nggak banyak lah. Karena sebetulnya kuis-kuis seperti gini kan timnya juga tahu sering diadain juga. Ya biasa. Setiap hari mau giveaway gini ya. Paling 3-4 orang. Dan ternyata meludak. Enggak benar 3-4 orang per jam ya. Om Bre hari Rabu minggu lalu malamnya sudah WA. Ini gak mandek-mandek katanya. Iya. Karena kan IG-nya dia kena tag. Jadi sampai ini penjelasan sedikit kalau Anda nggak ikut, karena dari selisih total sampai yang selisih yang saya repost itu ada sekitar 100-an. Karena apa? Karena di aplikasi ini juga nggak nyangka ada orang di tag ratusan gitu ya. Biasanya kita kalau di tag itu batasnya cuma 10. Iya. Sudah saya habiskan. Wah, tugasku selesai. Habis 10. Datang lagi 10. Tak lihat lagi, tuh ada lagi 10. Lah, di antara menghabiskan dan keluar lagi, story itu kan punya keterbatasan waktu tayang 24 jam ya, satu hari penuh ya. Itu ada yang kesingsal di sistem. Jadi kadang-kadang tuh keluar di saya sudah story unavailable. Jadi story unavailable. Jadi sudah selesai. Sudah tidak ada. Jadi apa ini yang dikirim? Aku kan tidak tahu ya. Nggak bisa tak tag, nggak bisa saya apa-apakan gitu. Ya itu namanya nasib. Nah ya saya bilang kalau tadi kamu kirim gambar, kiriman lagi. Aku ngomong gitu. Tapi ya ada aja yang nggak keluar gitu. Jadi ada berapa keluar yang berarti memang ya mohon maaf kalau ada yang keselip, karena dari total dari tim ke saya itu bedanya sekitar 100-an. Totalnya 400 sekian. 431 yang saya repost itu 350-an. Yang kesingsal ada yang ngetek hanya satu, nggak ketek dua-duanya gitu-gitu. Jadi ya masih nggak apa-apa lah. Ini ya kita kan tujuan podcast ini kan salah satunya nyemangati orang sepedaan kan. Jadi ya kita mumpung ada fenomena patung lucu-lucuan, jadi ya nah ini kita tampilin Om Bre ya langsung. Nih saya zoom dulu, ini ada dari Listriani Tunggara. Wah, ini malah ngeluarin timeline Om. Iya. Ini nggak foto baru ini, 2013 foto sama patung ini. Ya, sama patungnya. Sama patungnya, 2019, 2020, 2022. Makanya saya berarti habis 2022 dia udah nggak gowes nggak ada fotonya. Ya, saya makanya bilang sama dia, kalau ada yang nanti di masa depan ada lagi, kirim lagi ya. Saya turutkan sampai 2008. Ini apa? Patung KB ya? Nggak tahu patung apa. Patungnya dua anak itu. Di daerah Baduy. Ya jangan sampai 2013 anaknya 2. 2020 anaknya 5 di situ. Loh, saya pikir tadi kan patungnya dari angle-nya beda-beda. Saya pikir ini cuman 2 anak, yang atas ini cuman bapak dan ibu, terus nambah anak gitu. Saya pikir ternyata enggak. Tapi ya ini ya ternyata banyak patung-patung lucu lah di Indonesia ini. Ini yang berikutnya, ini Funk FUF _U_N ini saya pertama apalagi kalau Anda kecilkan tadi tuh. Iya. Ini kayak kecil. Ini kan saya enggak, ini kan dikecilkan. Si zoom out maksudnya. Itu kan saya enggak ngerti ini ngapain dia sama patungnya ya. Megang tangan, Pak. Nyium tangan, ngasih tip gitu. Lah kan enggak ngerti aku gitu loh. Ini ngapain ya gitu loh. Tapi enggak saya tulis, saya cuma repost tok. Saya dalam hati aja. Ya, ini nanti ada beberapa yang fotonya memang kreatif, ada banyak yang malu hanya pasang sepedanya. Ada yang kadang-kadang patungnya saja, dan ada yang saya tidak tahu ini patung apa bukan gitu, karena terus dia tulisnya menurut keyakinan saya ini patung. Gitu. Itu batu kalau nggak salah. Batu ya. Nah terus yang berikutnya, nah ini salah satu contoh tadi, ini Bina Prima. Saya ngerti ini ikonik orang itu. Ikonik ya, Pak Budi. Cuman ini maksudnya foto apa patung apa? Patung Tugu Monas atau patung Pak Budi ya? Yang ikonik, dua-duanya ikonik ya. Saya nggak tahu yang
pas postingan Om Bina ini apa bukan? Ya. Lagunya itu Om, kalau di-on kan suaranya, itu lagunya Dragon Ball. Iya, jadi saya bingungnya, lah kok jadi lagunya Dragon Ball gitu loh. Nah, berarti patungnya kan Pak Budinya jadinya gitu. Ini tulisannya loh. Nah, dia saya zoom ya. Ikutan kuisnya, foto dengan patung. Monggo yang mana patungnya tebak sendiri. Nah iya. Yang kanan itu berarti. Yang kanan. Terus yang berikutnya ini saya suka memang, ternyata patung di daerah-daerah itu kan memang menarik ya. Ini pasangan suami istri, seneng aku kalau lihat ada pasangan goes bareng gini, apalagi kayaknya touring nih, bawa tas-tas segala macam atau belanja, nggak tahu. Nah, sering touring. Sering touring. Kak Emil ini sering touring. Ya, Emilia Yahya ya. Dan ini patung ikan apa ini? Nila Gurami Mujair. Gurami ya. Gurami Mujair ya. Cuma sasak Cianjur ini. Tapi ada patung ini lucu, tapi ini bahwa wah ini pasangan semangat goes, Emilia Yahya. Yang berikutnya ini patung tape ya. Nah, ini saya sampai tanya. Isaroni. Ini dari Isaroni, dari kota Bondowoso, nanti akan dilewati East Java Journey bulan depan. Ini patung kayak tangan megang. Jadi saya lihat patung tape, selamat datang kota Bondowoso. Tapenya lo nggak kelihatan. Nah makanya saya yakin kamu isinya tape. Nah, iya. Kalau ayam goreng gimana? Nah, iya. Ini kan beseknya kan ya. Tapenya nggak kelihatan. Jadi patung tape. Wah ini biasanya kan menunjukkan kekhasan daerah itu kan. Ini dari Saroni menunjukkan Bondowoso, patung tape, tangan megang besek. Tapenya nggak kelihatan. Mungkin kalau pasang tape bentuknya nggak bagus mungkin ya. Ini terus yang berikutnya. Nah ini lucu juga ini dari Denny Indrawan. Ini kayak dimakan patung. Ya, ini sepedanya mana ini? Kan sudah ditelan duluan. Ini kayak kalau anime kayak AOT tuh, Attack on Titan. Ya. Denny Indrawan. Coba dia dimiringkan gini itu persis. Ini lucu, kreatif juga teman-teman ini. Terus yang berikutnya, ini karena ini irisan antara main sepeda dan main balap ini. Ini dan di EP 2003, kenapa tim F1 Ferrari belum juara lagi? Karena kudanya ketinggalan di Sukoharjo. Kudanya emas bukan hitam, Ferrari hitam. Nah ini saya semua foto gambar Jupe saya capture Kenapa? Karena saya kirim ke grup, ada ini Jupe lagi gitu. Ini Jupe tangan panjang. Ini dari Rahmat Julius, foto Jupe, cuman ya nggak tahu di mana ini. Kan Jupe ada di mana-mana. Ini Jupenya apa nih, kayak orang hutan ya? Kayak orang hutan. Terus yang saya geser karena fotonya banyak. Ini berikutnya, ini menurut saya harus ada di setiap tanjakan Ini dari Indra Basboy. Iya. Tulisannya mohon maaf jalannya nanjak. Iya. Ya bener kan? Pas. Mohon maaf jalannya nanjak. Ya. Jadi dimintai maaf duluan kayak gitu. Karena nanjak. Ini menarik. Jadi mungkin lain kali kalau ada tanjakan kasih tanda seperti ini. Kasih patung seperti ini. Terus yang berikutnya ini lucu ini. Ini dari Very Young atau Ayang ya. Ini udah mirip patung Semar belum Bang Joni? Saya bajunya Bromocom klasik ini Om. Oh yang dot ya Mas. Iya. Ini tahun 2010-an ini ya. Saya bilang gayanya mirip, badannya belum. Kurang makan. Ya, kurang makan. Very Young ini lumayan lucu. Yang berikutnya, ini saya juga suka ini dari Edo Saputro 0. Patung Hansip. Patung polisi kesukaan saya di depan kebun binatang Surabaya hilang waktu kerusuhan itu. Itu sejak zaman kecil ya itu ada. Ini ada patung Hansip. Dia di situ. Wah, ini bukan cyclist ini sis kamling. Oh. Ya. Sekalian ya. Sekalian. Tapi lucu ini. Terus ini Gajah Tunggal, ini pasti pabrik Taman Gajah Tunggal dari ban bekas. Kreativitas dan tema daur ulang. Ya tapi bannya terlalu banyak, kalau di mana-mana patung ban ya nggak lucu. Ya. Jadi ini Taman Gajah Tunggal, bentuknya gajah. Berikutnya Jupe lagi. Ya, ini yang Jupenya muntah. Ini Jupenya muntah ya. Erma Nur Mawayanti. Wah.
Ini dengan patung Jupe. Sekali lagi saya nggak tahu di mana, kita lupa ngasih tahu, suruh nulis di mana, Om. Oh, saya sering tanya. Sebetulnya kalau di postingan saya tuh banyak yang jelaskan. Ini di mana? Di mana? Terus saya bilang, misalnya saya ngomong, oh dulu pernah lewat tapi lupa dikirim petanya. Oh yang dekatnya ini salah, keterangkan lagi, panjang penjelasannya. Jadi kalau saya jangan tanya, nanti mereka ngabari semua nanti. Ini ada patung Jupe muntah. Ini kayak patung Dufan tapi ya. Iya. Kayak apa? Bekatan ya. Nah, bukan gedangan ya. Oh sudah bukan gedangan, dia sudah di Sidoarjo Kota sekarang. Bekatan. Bekantan. Ini dari MDFJHN. Wah. Kata. Iya. Kata. Kodok tak kata? Kodok. Sama aja tuh. Iya. Apa beda tuh kodok sama kata? Lupa aku. Biologinya udah lama soalnya. Patung kodok. Kodoknya ini cyclist ya. Ini pakai aerobar. Oh iya. Iya. Buat pegangan. Jadi kodoknya siap posisi aero itu. Makanya ditunjuk. Ini loh sama-sama cyclist kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Ini dari MDFJHN. Nah, yang berikutnya ini ya kalau foto sama ini nggak tahu anjing, serigala atau macan. Nah, ini di Klaten. Dan ketahuan posenya kok antusias banget sama patung ini. Ya patung gini kan banyak ya. Terus yang berikut ini, nah ini yang bikin mirip bibnya teman-teman. Iya, betul. Ini Balikpapan Timur dari 62 baik ya. Nah, salut Om, berani pakai bib, lebih berani daripada Ineos. Kotak-kotak. Sak kaos kakinya dan perutnya suka ditampilin sama kayak semarnya atau bagongnya. Oh, itu perutnya, itu bukan desainnya. Oh. Kamu mikir desainnya tuh? Nggak diangkat ini. Sepedanya Cannondale ini ya kayaknya. Aku nggak beratin. Sinaps kayaknya nih, Cannondale Sinaps ya. Aku nggak beratin perutnya lagi, Om. Oh, ini yang pertama dilihat kan bibnya. Mohon maaf Om Ri yang ketawain saya bukan. Aku nggak tahu Om. Udah tahu. Aku nggak tahu kalau itu bukan. Bibnya bukan. ini supaya menang ini Om. Oh. Ya. Tuh kan kalau di zoom ya. Supaya mirip sama sebelahnya. Helmnya kurang, harusnya putih Om. Yang berikutnya. Ini juga waktu lihat pesepeda ini dari Ahmad STYO apa ini bacanya Stiobi. Pesepeda MTB dan gravel Banyuwangi pasti sudah tidak asing lagi dengan patung kuda bukan kuda yang ada di Kecamatan Sempu ini. Di sebelah patung kuda ini terdapat segmen menanjak 11% sebelum masuk ke hutan. Oke, pertanyaan 2 Om Ri. Patungnya bukan patung kuda. 2, ngapain lele dekat hutan? Makanya aku juga tak kira loh, waktu dia nulis ada tulisan patung kuda itu stikernya dari aplikasi. Yeah. Terus banyak yang posting di patung ini. Ini asli tulisannya patung kuda. Iya, patung kuda. Jelas lele kok gitu. Nah itu pesennya dulu gimana ya? Iya. Itu laporan pembuatannya dengan approval desainnya. Lalu yang lebih seru lagi ngeresmikannya dulu gimana? Patung kuda dibuka, cret lele. Kok lele Pak? Menurut keyakinan saya, ini kuda. Ya. Selesai. Udah. Jadi, ya terima kasih sudah mengenalkan kita dengan kuda jenis baru. Kuda berpatil. Jadi, yang saya suka adalah teman-teman yang follow main sepeda ini semuanya kebanyakan punya selera humor. Jadi, yang dikirim itu nggak biasa. Iya. Ini sebenarnya kalau yang sudah pernah nanjak ke Jemplang pasti tahu. Ini di Coban Pelangi ya. Iya. Jadi kalau Anda nanya ke Jemplang yang ikut Bentang Jawa pasti tahu sebelum habis Gubuk Kelakah mau ke Jemplang itu ngelewati namanya Coban Pelangi. Intinya ending dari segmen yang masih nyaman. Karena setelah patung Gundam ini berat kayak gitu. Nah, itu ada patung Gundam. Karena ada kayak Teknopark kayak gitu ya di sebelahnya. Jadi ini adalah Hendra Wahyu Purwanto ya. Apa kayak perkemahan gitu? Iya ya, ada taman di sebelahnya dan patungnya Gundam. Dan saya yakin ini nggak bayar lisensi ke Jepang. Jadi ya toh. Yakin nggak? Menurut keyakinan saya ini nggak bayar lisensi ke Jepang. Orang Jepangnya juga rekan mungkin malas nanjak ke atas ya. Iya.
Tapi patung Gundam. Abah Asril sebenarnya juga foto di sini, tapi udah saya diskualifikasi dari awal. Oh. 1 dia warlock, 2 Abah nggak boleh menang. Oh. Habis itu dia ikut acara kantor dapat sepeda motor undian. Oh ya? Iya. Oh. Hebat tuh. Jadi harus diusir baru menang tempat lain. Nah, ini Jupe rusak. Teguh Hanggo. Wah, ini Jupe. Jupe nggak karuan. Ini Jupe Velo. Ini King Kong nggak dikasih makan berapa lama gitu. Iya. Habis diculik nggak dikasih makan. Habis diculik nggak dikasih makan. Terus diawetkan. Terus, nah ini Rambo. Wah, Marda Fajari. Wah, ini. Kalau Indonesia dulu tentaranya kayak gini menang, Gitu ya? Iya. Nah kan Rambo tuh ini. masa Rambo tuh bonek. matanya satu, Kapten satu ketutupan ya. Kapten Hook bukan ya? Kapten Hook. Tapi ini teman saya masukin grup karena menggoda Rambo aja. Kita punya teman panggilannya Rambo. Kapten Hook itu matanya 2 ya? Tangannya yang 1. Kaki Yang Red Hook ya? Red apa yang rambutnya merah? Bajak laut itu kan? Iya. Lupa ya, namanya. Red apa gitu ya. Jadi Redbird bukan? lupa. Pokoknya ini patung Rambo, patung tentara. Mohon maaf. Terus ini ya kalau macan-macan gini banyak karena contohnya foto macan waktu itu. Ini foto-foto tapi dari Jambi nih terima kasih Vermul dari Jambi foto dengan patung macan. Cuman patungnya kecil banget ya. Kalau macannya kecil orang nggak takut tuh. Kucing jadinya. Ya kucing kan nggak takut, kurang gede. Nah ini yang kayaknya ini terakhir yang saya pilih. Nah ini Om Ri yang tadi tahu Eloquent Pursuits. Om Iwan. Om Iwan, namanya Iwan. Ini yang ketemu di Ambon. Oh ya ampun. Dia lagi ini pasti Timur Tengah ini berarti ya? Ya, itu memang kerja di sana. Iya, di Qatar ya, Doha. Qatar, Dubai, antara itu Qatar mungkin ya. Ya. Nah, berarti ini di sekitar sana ya? Iya. Pakai Brompton Explorer dan ini patung apa katanya? Saya bilang paus, dia bilang Aku ngira ini paus ya. dia bilang dugong. Dugong itu apa? Ya Kayak ikan dugong. Ikan apa? Cowfish ya? Ikan sapi tuh. ikan sap. Gedenya seberapa? Sepaus atau Enggak. kecil? Ya dugong. Ya sak meja ini. Sisa meja ini ikan dugong, tapi kalau gini jadi kayak paus, Oh iya makanya. antara paus atau seal ya kan? Kayak gitu. Cuman belakangnya kayak gitu. Jadi ini patung mancanegara. Wah. Nah, ini jadi yang kita pilih yang mana nih Om Ri? Om Ri yang pilih wis. Karena ada yang dapat bidon ini, ada yang dapat kaos Supaya yang kalau- dipakai Om Ri ini, sama satu lagi jersey 5M. Nanti kita kontak, yang kita pilih di sini kita kontak, lalu nanti ditanya size-nya. Saya milih satu aja. Oke, yang mana? Sekarang ini harus ngomong. Iya. Soalnya kok aku lihat diprotes orang yang nonton ini. Nggak apa-apa. Kita ya kan menurut keyakinan kita. Menurut keyakinan Ya, saya. nanti kan masih ada lagi ya. Yang saya menangkan yang tadi mau dimakan itu. Yang mau dimakan. Ini ya. Oke, jadi tolong catat teman-teman. Denny Indrawan, Anda kalau masih hidup mendapatkan apa? Sepasang bidon ya. Ya, sepasang bidon dari Om Johnny Ray. Sebelum menang, ya ada foto tuh yang kalau saya ngepost, Ya. di-repost tapi komennya bukan soal mau ikut, tapi komen soal foto itu. Oke. Itu apa? Apa? Postingnya itu orangnya banyakan, Oh. ya kan? Terus jadi netizen lain, tejo lain tuh tanya sama saya, Om, itu lah menang, makanya gantian lah. Jadi kita pilih satu kayak gitu. Ya, jadi menurut saya supaya seru, tim itu harus milih yang fotonya banyakan itu. Satu. Jadi biar mereka di sana Berantem. Musyawarah ya, atau balapan atau apa. Ya untuk royoan giveaway-nya itu gimana? Saya bilang kalian kalau menang pinjam gunting sama main sepeda ya dipotong-potong biar rata gitu. Ada yang ngomong, Om itu makanya gantian lah kalau menang. Ya, oke, satu sudah kita pilih ya, Om Denny Indrawan. Nah, ini aku bingung milih apa ini. Kamu milih lagi satu lagi? Enggak, cukup. Oh, Timnya apa ya? Ini mau? Duh, kita ini Tar. Atau ya? Oh enggak. Saya mau milih yang tadi, yang
Nah ini saya milih nih. Saya lahir di Samarinda Om, orang Kalimantan Timur. Jadi ini nepotisme dikit. Sesama dari Kalimantan Timur. Ini dari Lamaru, Balikpapan Timur. Wah ini apa namanya 62 bike ya. Selamat, Anda dapat kaos Journey main sepeda ya. Nanti dihubungi tim kita koordinasi soal size yang dikirim. Jadi saya milih yang ini. Om, yang lain nggak ada yang berani pamer udel Om? Aku baru mau ngomong. Ternyata udel Anda itu membuahkan hasil. Kok ya Anda yang berani pamer udel, kok nggak yang lain? Yang lain, yang diharapkan Om Rey kan bukan ini kan kayak gitu ya. Cuman maksud saya jangan semua terus nanti kalau ada gini semua pada pamer gitu loh. Sama sepedanya kan ada Synapse Om, saya suka sepeda itu dulu. Saya masih punya juga itu. Terus satu lagi Om Rey yang dapat jersey sub 5am yang baru. Apa ya? Saya rundown lagi ya. Ini sudah patung kuda? Iya. Menarik. Patung kuda ya. Patung justru juga 5am. Betul loh. Betul. Oh ya. Dan ini 5am yang paling laris ini. Ini yang lama kan ya. Jadi Anda akan punya 5am baru. Oke. Jadi yang dapat jersey 5am adalah susahnya bacanya. Ahmad pas ini. Stiobi ya, nanti dikontak, kita tanya jersinya mau size apa ya. Sama warnanya pilihannya hitam atau mint ya. Jadi selamat 3 orang tadi. Yang pertama Ahmad Stiobi, patung kuda lele Banyuwangi. Kemudian yang satu lagi Denny Indrawan yang patung dimakan patung. Dan yang satu lagi orang yang nggak punya udel, sesama Kaltim. Wah, 62 bike, selamat. Khusus untuk Om 62 bike ini, nanti kalau sudah dapat ya ini semua ya. Tapi untuk kalau sudah dapat, tolong sudah dapat hadiahnya diposting, tag main sepeda dan saya. Tapi khusus untuk Om 62 bike, dapat apa? T-shirt. Dapat t-shirt. Harus kelihatan udelnya. Seperti yang dipakai Om Rey kalau sama persis. Ini depannya, itu belakangnya. Nah, itu belakangnya. Jadi nanti fotonya masih ini. Sampai perut aja, jangan semua. Ya, jangan semua. Oke, jadi teman-teman akan dihubungi 3 tadi yang dipilih akan dihubungi oleh tim main sepeda. Nanti hadiahnya akan kita kirim. Nanti khusus kaos sama jersey nanti koordinasi soal size juga. Dan nanti ketika Anda sudah dapat, tolong diposting atau distorikan dan nanti tag kita lagi, nanti kita repost juga untuk ngasih tahu pemenangnya ya. Kayak gitu ya Om Rey ya? Iya. Oke, jadi itu pembahasan patung. Lama Om Rey udah ngomong, nanti ngomong patung tuh pasti lama kata lucu beneran ini. Setengah jam sendiri ngomong patung. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan bahas tema lain lagi sekaligus ada penjabaran poin-poin penting rute EJJ Om, karena rute EJJ minggu depan sudah dirilis. Bos. Tadi saya barusan meeting terakhir finalisasi rute, jadi sudah siap. Di penutup episode ini saya nggak tahu, ini aku harus ngomong. Iya, dia nggak tahu sama sekali ya. Saya nggak tahu. Dan saya mohon maaf karena habis operasi lutut, jadi saya tahun ini pertama kali saya nggak ngecek rute, tapi tim kami ngecek rute terus dan akan ngawasi terus sampai hari H event. Om John Bumiharjo juga mungkin akan ngecek yang 600. Nah, ini ada satu yang ingin kita tampilkan buat teman-teman. Selamat, karena ini pesertanya akan rekor untuk EJJ. Ini hampir 200 orang total. Hampir 200? Iya, nggak masuk akal ini. Ini yang 600 nanti panitia pusing kepalanya nanti. Yang 600 buahnya Om, 150 sendiri nanti. Aplikasinya kok semut itu? Iya. Jadi ya, terima kasih antusiasmenya. Dan ternyata banyak yang penasaran dengan Ultra kan ya gitu kan. Ya. Jadi yang 600 ini saya yakin tahun depan akan graduate ke kan ini kalau ini undergraduate berarti S1, berarti nanti S2-nya kan yang 1.500. Nah itu dari teman-teman main sepeda tadi, Mas tolong di-spill satu aja. Jadi nanti Anda, baik Anda 600 kilo maupun 1.000 kilo, tolong nanti jangan lupa untuk terserah mau foto atau apa di tanda ini kalau ketemu di jalan ya. Karena salah satu rutenya nanti ada melewati rambu yang seperti ini. Ini apa tuh maksudnya? Makanya itu, apakah ini rambu internasional atau rambu resmi perhubungan Indonesia? Saya nggak tahu. Pokoknya di jalan ini ada rambu ini dan Anda akan lewat.
Kalau sebelumnya kan yang dari Pacitan ke Trenggalek kan ada yang jalan miring yang kayak roket itu kan ya. Ini ada ini apa? Ini rambu Konoha itu memang rambunya keren-keren Om. Ada rambu-rambu yang enggak yang random-random kayak gini nih. Nah, ini maksudnya nggak boleh loncat dari gunung apa dari mana ini? Dari gedung parkir kan? ini rambu itu kan harusnya memberi kejelasan di depan ada apa kan? Ini multi interpretasi ini. Iya. Ini makanya di Indonesia banyak pasal karet, rambunya juga pasal karet. Iya. Ini jelas sudah nggak usah menurut keyakinan saya. Anda lihat sendiri lah. Jadi nanti menurut keyakinan Anda ini rambu apa? Nanti sekitar 200 orang akan melihat rambu ini. Jadi nanti silahkan Anda mau mengabadikan karena Anda belum tentu mau lewat lagi. Iya. Jadi kapan lagi di Indonesia, di dunia ngelewati jalan yang ada rambu ini? Itu aja udah. Saya nggak yakin ada 5 se-Indonesia ini kayak ini ya. Paling simpel ya kalau negeri Konoha ini ya. Pertanyaannya gini. Berarti kalau mobilnya itu SUV apa? Sedan hatchback. Sedan hatchback kudu hati-hati. Kalau yang modelnya sedannya ada buntutnya, ada salonnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Trek nggak apa-apa. MPV nggak apa-apa. Cuman sedan hatchback. Sedan hatchback doang ya kan. Bahaya. Sedan hatchback bahaya. Dan dia nggak ada alasan bilang tempatnya nggak cukup loh, untuk belakangnya kuning kok ya. Dia mau pasang limosin loh bisa itu. Padahal ya bahasa rambu itu dulu kan sedan ya hitam kotak gitu ya. Sekarang jadi hatchback. Makanya dia bilang ini rambu yang bikin warga yang iseng atau resmi. Tapi tolong kalau ada nonton ini dan jangan dicabut dulu sampai eventnya selesai ya. Tapi ada dicari teman-teman ini. Tapi saya curiga nih ini mungkin nyemplung karena Civic tipe R. Oh, itu dia ya. Ya kan banter itu. Banter ya. Hatchback. Aduh, nemu aja kayak gini. Maksudnya kita tuh nggak nyari ya. Ketika kita bikin rute survei, kok ya ketemu kayak gini-gini ini. Ini kita tim ini berusaha jelaskan. Jadi kalau Anda mau pusing-pusing sekarang, jangan ketika sepeda Anda bingung ini apa. Aku sih nggak masalah. Sudah daftar, udah bayar semua. Jadi nggak ada, pasti ikut. Nah kan maksudnya kan orang tuh pasti pusing kan, sudah capek gitu. Oh, apa maksudnya ya, depannya ada apa ya? Kan? Apa ya? Gambar ini apa gitu. Dan kalau lewatnya malam, ini kelihatan nggak ujungnya. Ini hebat yang bikin canda ini. Dan nggak ada tulisannya loh, berapa meter lagi. Pokoknya ada ini. Kalau ada yang punya keponakan, anak masih sekolah, masih belajar rambu, tolong tanyakan, ini rambu apa? Buku panduan di sub harus dicek ini. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat kepada yang dapat hadiah foto dengan patung. Next time kita bikin yang lebih ramai lagi, lebih lucu. Buat teman-teman yang akan ikut East Java Journey, selamat finalisasi latihan, kan sudah mulai fase tapering. Dan nanti sampai ketemu di tempat start, dan begitu rutenya kita kirim, nanti Anda bisa langsung pelajari, dan nanti minggu depan kita akan jelaskan juga sebagian rute itu. Jadi terima kasih, thank you Om Rey hadiahnya. Nanti Om Rey tadi sudah ngomong beberapa hadiah untuk yang berikutnya, jadi jangan khawatir, kita bikin lebih interaktif lagi di episode ke depan. Thank you. Terima kasih.